Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ini kita hendak menceritakan tentang sholat hadiah, karena ada yang sudah bebeat, berapa orang yang bebeat. Kenapa bila bebeat itu artinya sudah bisa didudukan tingkat hakikat. Jadi siapa yang hendak bertanya silahkan, ulun bisa menguraikan. Karena kita apabila sudah duduk hakikat berarti belajar mengosongkan diri. Karena ada orang tua kita kada pernah kita kirimi arti sholat hadiah itu karena mengganggu kalau kita mau meninggal. Ada mama kita, ada bapak kita, karena nya minta juga umpat waku, lalu kita umpati sesat jadinya. Kelihatan kita lah. Itulah jadi tujuannya tentang sholat hadiah. Nah, siapa yang bertanya silahkan. Ulun nak bertanya nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cara mengerjakan salat hadiah untuk orang tua itu kayak apa Pak? Dan di waktu apa mengerjakannya? Artinya belum uraikan itu sebenarnya setiap malam Kamis kita melakukan sholat hadiah, karena sholat hadiah itu dengan sholat nur itu bersamaan dikerjakan. Cara sholat hadiah itu sebenarnya 4 rakaat yang raja diketahui orang cuma 2 rakaat, tapi ini 4. Nah, usolli sunatal hadiyati arba'at rakaatin adaan lillahi ta'ala. Arti arba'at itu maksudnya 4 rakaat itu kadang memakai badian qobliyatan, hanya badiatan aja. Setiap malam Kamis melakukannya. Oh di waktu malam Kamis. Malam Kamis. Habis maghrib. Kalau Habis maghrib. Jadi cara doanya itu dosa panjang-panjang doa itu. Karena kalau panjang bisa salah. Ah, jadi kada salah lagi. Kada salah kan? lagi karena kalau salah Maknanya ayatnya salah kan? semuaan Ya. dalilnya. Nah, cara doanya tuh Allahumma kfirli junubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. berapa kali itu? Terserah hendak berapa kali. Di situ berniat di dalam hati, ya Allah, selamatkanlah kedua bapak mamaku. Iya. Karena tanpa mama bapak ada kita seorang, kada ada seorang. Ya, kada ada kita. Itulah maksud sholat hadiah yang benar. Ini habis Hadiah baru salat nor. maghrib dulu sholat fardu, setelah maghrib baru Salat langsung sholat Hadiah. nur, sholat hadiah lalu sholat nur. Sholat nur itu artinya mengembalikan. Karena kita ini setelah dibeat baru kita duduk di makam pana pilah. Pana itu pengembalian hak, semua kita kembalikan barang itu, hanya kita duduk di makam baka. Makam baka billah itu artinya berkekalan di sisi Allah, artinya kita kada bisa apa-apa lagi. Asalinya asali ashabul ma'rifatullah ta'atan rumah Allah. Betul. Ini 2 rakaat aja. Iya. Setelah baca ayat sembarang aja sebenarnya. Cara tahiyatnya kada sama tahiyat yang Biasa. sholat yang fardu. Karena di situ kun jat diri aslaturrahman aslaturrahim la haula wala quwata illa billah, ditutup. Nah, Panjangnya mana Panjat. kun jat diri aslaturrahman aslaturrahim, lalu ucapkan la haula wala quwata illa billah. Itulah cara tingkatan, artinya apa itu, ikat ke syariat kata deh. bukan panapilah. Oh, tingkatan panapela. Ya, tingkatan makam panapilah. Jadi mendapatkan ilmu setelah makam pana, duduklah makam arti hakikat. Oh, hakikat. Duduk di makam hakikat karena sudah mengenal Allah, kan mengenal sudah dengan diri tadi. Setelah pian mengenal dengan diri itu, lalu apa yang mau pian pahamkan lagi,
menghalusi ilmu itu supaya kita ini sampai menjadi makam kosong, karena kita ini kadang mempunyai diri. Iya. Surah 2 ayat 165. Tidak ada daya upaya kuat kuasa, kena ambit mama kembali, sholat nurnya kembali, segalanya tuh semua kembali kepada Allah, semuaan berarti kosong. Berarti la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya kuat kuasa kecuali Allah. Nah itu kalau orang mau meninggal itu inya kedada mengaku ada diri lagi, lalu di dalam meninggalnya itu malaikat yang hendak mengambil kita ini macam-macam, kalau yang datang nih kedada lagi menggoda karena sudah kembali. Iya. Karena sudah dikembali itu kedada lagi menggodanya. Jadi, godaan mulai untuk melihatan kuitan, Nggih. bapak, mama, atau keluarga Ada. kan. Jadi mengerjakan tuh sehabis sholat maghrib langsung disambung sholat hadiah dengan sholat nur. Setelah sholat habis disambung sholat nur dengan sholat hadiah itu baru baca tadi anunya, kunjat diri, assalaturrahman assalaturrahim, la haula wala quwata illa billah. Artinya tidak ada daya upaya kuat Jadi kuasa kada kecuali berdoaan toh. kalau sholat anunya ini amalan aja, jikir aja dipakai. Kalau sholat nur nih jikir aja dipakai. Semoga perli. Itu kalau soal doa ibu bapak Kalau mau perle ya tadi. al pirli. Doanya. Tapi kalau sholat nur itu tidak Kada. kadang memakai doa hanya Yang tadi heja penjat. karena ulun mengingati dulu. Nah ulun nih Sebenarnya ada 100 kali. ya itu Amalkan kita karena kalau sebenarnya itu anunya doanya kayak ini, membaca kunjatullah alimul gaib wa sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammadin wa alimul, itu 99 kali kada boleh banyak. Karena kalau hanya banyak, kalau pian ibaratnya habis umur, belum habis umur kada dilihat orang bingung karena kelebihan kan, maka dibatasan 99 aja. tinggal satu. Oh, itu tasbihnya, Pak. Itu tasbihnya. Itu cara sholat nur. Habis itu disambung dengan sholat isya, mengerjakannya. Kada boleh orang banyak, pokoknya masing-masing aja. Kada kumpul orang banyak nih, karena namanya orang mengirimi orang Tuhan tadi Iya. kita sendiri Di rumah kita sendiri. iya Ada beberapa. tapi ingat dengan orang Anaknya Tuhan sendiri, artinya kan? Disambat Ya Allah, ngarang-ngarang ibaratnya. Tuhan, beritahu. Oh, disambut orang Tuhan tadi pala. Nama orang Tuhan tadi. Pak, iya. Iya. Anak Mahdiah kita. Mahdiah orang Tuhan, Ya. supaya sidin kada menuntut kita lagi, bapak kada menuntut, orang tua kita kada menuntut, Sudah dikembalikan sudah kan? kembali. Itulah orang makam di panapilah. Oh. Bila makam bakobillah itu artinya sudah paham ilmunya nih, karena kita kosong kan, berarti siapa yang ada, lalu ada perkataan tubadil. Itu duduk makrifat, artinya tadi duduk di hakikat nih. Karena kalau tanpa hakikat kada bisa duduk di makrifat. Macam apa? Menyerahkan barang mungkin kada tahu Allah. Makanya asal kejadiannya daripada ibu bapak kan darah daging kulit urat bulu kan harus dikembalikan. Dai. Habis pian kembalikan Iya. itu bujur-bujur pian bertobat bujur-bujur ya. Hati ya Allah, selamatkan kedua orang tuaku. Tanpa bapak ulun nih, ulun kada ada di dunia ini. Itu namanya anak yang saleh Nggih. mendoakan orang Oh, tua. yang namanya taubat benar. Heeh. Kalau itu kada dilaksanakan, kada bisa tobat. Apalagi kita melawan orang tua. Biar ilmu setinggi langit, kalau kita melawan kada bisa juga masuk, kada bisa selamat. Nah, itu yang orang bisa, oh orang inilah pelajaran orang makrifat. Bukan sembarangan pang. Iya. Karena ulun tuh ada kitabnya, kada sembarangan ulun. Harus bujur-bujur dipelajari kan. Jangan sembarang asal-asalan aja sholatnya. Jadi ayatnya cukup ulun ceritakan, nah, cara menggawinya sudah ulun praktekkan, berarti biar tinggal melaksanakan aja lagi. Tinggal ngerjakan aja lagi mengirimi orang tua kan. Itulah orangnya sampai kita memahami tentang syariat, tarikat, hakikat. Apabila sudah di hakikat, belajar mempanakan diri. Bila sudah dapat mempanakan diri, baru jadilah. Artinya panapilah, baka bilah, baka itu kekal sudah, tapi hendak dikekali lagi supaya baka bilah itu supaya ambit Allah Ta'ala itu kada rusak buliknya. Nah kalau makrifat itu pahami lagi ilmunya itu di dalam pemahaman yang
mutiara tadi bujur-bujur kita tawadu rendah diri biar dihina orang dia pe orang jangan dilawani orang kada tahu ilmu nih karena ini ilmu turunan kaum para wali. Nah itu Datuk Sanggul ini ulun kada sembarangan mengesahkan cerita ini. Datuk Sanggul, Datuk Ansap, Nuraya, ilmu ya itu ilmu orang tua aja orang kan. Orang tua bahari kan. Kalau sembahyang itu semua orang bisa tapi cara mengembalikan itu kadang mudah belajar memang kan guru yang fasih. Makanya ini ilmu duduk Pak lah. Ilmu duduk bukan makanya kalau orang menceritakan ulun nih ilmu belajar di pemerintahan ulun kada tahu apa-apa. Karena ulun mengaji berduduk. Nah ijazah ulun kada bisi. Kenapa ulun memang kada bukan pemerintah makanya ulun kada mau mengganggu di masjid. Buka aja masjid tuh kayak apa aja sembahyang kada mau mengganggu. Pian masalah apa kah, pian masalah amal kah, berderaelan kah, apakah ulun kada mau. Karena ini kalau pian nak gawi itu gawi aja kalau kada masing-masing aja. Ulun pian. Nah kalau pian betakun pun padahkan kalau pian kada betakun kada kau madahkan. Karena ini rahasia para wali-wali dulu. Arti syariat itu kita kudu ceritakan karena sudah digawi. Sudah kita pelajari minum, makan. Tuh syariatullah, sembahyang segalanya itu sudah kita gawi. Jadi kita kada perlu berpadah dengan orang. Kalau kita berpuasa sarah aja tahu ya Allah taala dia Allah mengetahui manusia kada bisa kurang menentukan pada yang pulang. Kita ini kada boleh sombong, kada boleh sum'ah, kada boleh ria karena kita kada bisi lagi. Dalilnya itu tidak ada daya upaya kuat kuasa kecuali Allah. Jadi kada pernah merasa hebat walaupun diapai orang ulun kada pernah jauh lemah hendak melawanin. Terkecuali ulun memang artinya keberatan sudah. Maka ulun tuntut sampai kemana ulun tuntut. Ulun keberatan tapi ulun kada jua diani orang kada apa-apa. Biasa aja itu. Dikecilkan orang itu soal biasa karena orang kada tahu. Ini kan nih orang dari Kembang Janggot ada 7 orang masuk. Itu belum lagi di videonya belum diputar. Ini ada lagi orang dari Banjarmasin 4 orang masuk. Nah, itu 3 orang. Itu mungkin hari Jumat kena datang. Kita kan kadang mengiau sidin yang datang seorang. Kalau kita mau maksa sidin berarti kita menjual katanya kada bisa. Orang dapat hidayah dari Allah juga kan, petunjuk kan. Yang mana hati yang terbuka kan, yang bersih. Hendak orang mana? Hendak orang belajar kan. Pian sudah tahu pengembalian kayak ini, baru belajar lagi ilmunya, pelajaran ilmunya tadi sudah pian paham bahwa memang pian kada bisa apa-apa. Yang masalah amal itu apabila pian sudah mengenal Allah, pian kembalikan barangnya, berarti bukan pian lagi yang bisa amal. Artinya apabila keganangan dengan Allah itu berarti jadi amal. Itu dikatakan sholat. Sholat itu adalah amal. Kalau kita hendak maulah amal berarti keharatan itu dituntut Allah karena bisi diri jaga ya la haula wala quwata tadi kan ada kuasa, ada daya, ada hebat. Jadi apapun ada yang hendak belum paham, buka lagi ayatnya, jangan milih yang panjang-panjang. Panjang-panjang itu kalau pina salah semuaan. Kalau pendek artinya kalau salah kita sedikit aja, ya nyaman-nyaman aja. Salah huruf sebutin salah artinya. Salah semuaan. Nah, itu. Jadi orang sholat itu sebenarnya berdiam tuh gini ya sebentar masuk orang sholat, karena orang tuh mengingat
mengingat lon yang hidup justru itu kan ulun di beat dulu ulun bisa mengesahkan tingkat temak kema pana nih kayak pengaran pana itu mengembalikan barang Allah. Bila sudah dikembalikan barang Allah paham sudah lawan sidin nih berarti duduknya baka. Orang baka itu orang kekal karena selalu memandang Allah, selalunya memandang kehidupan Allah. Bila paham lagi mahalusi artinya kada mempunyai apa-apa aku nih bujur-bujur la haula wala quwata kosong sama sekali duduklah baka billah kakak berkekalan di sisi Allah. Karena selalu memandangnya orang kayak itu kada banyak repot. Karena menghina orang, kan mau kada pandai orang, karena mau ngurusi orang, karena sudah tahu ngurusi orang sama ngurusi diri seorang. Buruk sangka, buruk sangka kepada sesama itu sama buruk sangka kepada Allah. Itu artinya orang merugi beribadah kita buruk sangka kepada Allah, hilang doa. Hilang amalnya orang yang mengambil yang berhimat maulah seorang mengambilnya kada ada hasilnya. Jadi amalan tadi pindah kau yang disambati tadi. Iyalah si daun padai kalau ya di video yang lalu tuh bila menghina orang sama menghina Allah karena berbunyi situ saudul kasrah keluar dah. Pandang yang banyak lihat yang satu sudul wadah pel kasrah, pandang yang satu lihat yang banyak. Bila orang yang mengenal Allah terpandang yang hidup menceritakan yang si anu tadi bah dosa am digawe dapat amalnya kedada dosanya ada. Maka mungkin sudah tahu ilmu jangan pian menghina orang. Lebih baik pian yang dihina orang daripada pian menghina orang karena kita ini bakal bulik semuaan. Siapa yang dituju boleh amun kita amun sudah tahu Allah yang dituju tapi kita menghina sidin menghina orang tuh sama menghina yang hidup berdosa jadinya. Nah, jadi orang membuangi dosa itu hendak belajar membuangi dosa itu ya pandangannya tadi sudah artinya kosong tadi kada ada melihat siapa lalu memandang Allah semata-mata lalunya bapak amal digawinya padulahnya tuh jadi setiap amal. Berbuat tuh amal digawinya karena selalu melihat gerak Allah kekuatan Allah kehidupan Allah segalanya itu perbuatan Allah. Lihat aja orang yang ada sampai di situ kada pernah banyak pendernya banyak diam orang palingnya sampai mati terbunuh wali-wali itu pernah lainnya menyambat orang kada ini yang sedih musuhi orang. Kalau ini terlalu panjang ulun bawa ayat ini karena kalau pina salah paham ulun sebenarnya menyampaikan yang hak supaya bisa dipahami orang-orang banyak karena ini belum ada ulun pernah mendengarkan pelajaran ini kepada orang banyak. Sembahyang banyak tapi tujuannya kada tahu. Nah, ulun memadakan rahasianya supaya pian tahu. Justru tujuan di beat dulu pian. Lepen di beat nyaman ba amal. Cara sholatnya jadi amal. Apapun ibadah pian jadi amal. Pian berperbuatan begawi di rumah-rumah itu jadi amal karena kada melihat yang lain begawi selain dengan kodrat iradat Allah kehendaknya. Kemarin itu ulun sampaikan juga sudah siapa tahu masih banyak salah paham karena ulun kadang memakaikan ayatnya. Nah ini ulun sampaikan ayatnya caranya menggawi ulun praktekkan jadi bisa dipahami. Biarinya kadang mendengarkan hari ini tapi videonya ada bisa dilihatkan Wasidin. Apakah orang sampai ilmu itu memang kada sholat? Nah kita lihat orang yang sampai itu lebih kuat sebenarnya sholatnya cumanya kada mau berpadah mau bertampai kada mau kita di panggilan pasti lu rumah ada yang sembahyang berpadah aku nak sembahyang berpadah sama Arya ada boleh ya hukumnya. Jadi ulun buka semua pahaman ini karena semakin mendalam pelajaran ini semakin hendak dipaham
Nah banyak orang yang datang ke rumah itu memahamkan tentang sholat. Nah sholat itu yang kayak apa benar itu? Sholat itu sebenarnya ingat. Jadi kalau sudah di artinya bekerja dengan sholat syariatnya, lalu kalau kada sempat menggawinya larinya duduk, berarti sama aja dengan sholat juga. Karena sembahyang itu sebenarnya jalannya. Kalau sholat itu setelah dibeat baru kita tahu artinya salat. Iya, sholat tadi maksudnya ingat, yang diingati, yang hidup tuh ada di dalam diri. Dan itu sekali-kali artinya cara kawan juga menceritakan kita itu kalau kadang kita membeat dulu. Iya. Kan ada berapa hari itu di postingan di video ulun itu minta diceritakan. Kalau cerita sembahyang boleh aja sampai di mana menceritakan, tapi kalau soal beat memang kada ada. Mulai zaman dulu karena Nabi rahasia itu 25 nabi itu kan dibeat segalanya. Makanya berduduk enggak tahu kan. Jangan tahu kabar aja. Tahu duduk. Amun disiarkan di YouTube bah. Disebar-sebarkan di YouTube. Pina kualat soran. Iya. Karena banyak orang yang kada tahu ilmu ini. Sekitar satu ekor lembu hitam terdapat bulu putih satu aja kena pilihan, kada banyak. Iya. Memakainya kan belum tentu kita ini bisa pas semuaan. Iya. Masih dipilih lagi model di size tuh. Iya. Yang mana paham, yang mana kada. Bersih, kan? Yang paham itu 4 aku aja sih, yang kada paham tuh 4 masih ada daripada kan situ. Yang orang kada mengenal Allah tuh makinnya yang sudah tahu Allah tuh masih di size, masih dipilih. Apalagi yang kada tahu. Nah, yang ngaran dosa tuh baru pian menyambati orang sudah kena. Nah ada sudah diri kenapa mau menyambati orang. Makanya malaikat kiri kanan ya mencatat. Iya. Kan yang baik, yang kanan, yang buruk, kiri. Jadi ingat pianlah tentu ada catatannya. Tulis orang udah. Cara salamnya tadi sudah ingat, kunjat diri, assalaturrahman, assalaturrahim, la haula wala quwata illa billah. Baru sampaikan ke bawah. Kunjat diri. Ingati juga anunya pengamalan, artinya dari sholat nur tuh kunjatullah alimul gaib wa sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammadin wa alimul gaib. Jangan terlalu banyak membaca itu. 99. Cukup 99. Jangan sampai 100. Karena kalau ada bermasalah ngalih pulang, kok ada dilihat begaib. Nah, mana cari anak buah. Ulun nih kedua nih juga terlalu panjang. Karena kecuali ada pertanyaan pian, ulun bisa menceritakan bubulik lagi masalah ini. Kalau pengenalan diri sudah ada di YouTube yang terdahulu tuh banyak kisahnya. Hanya kita ini belajar membersihkan lagi. Bila sudah bersih, ada lagi menyambati orang, paham pian ilmunya, berarti itulah orang yang takwa sebenarnya. Pengembalian hak Allah Ta'ala kada minta sembah, sebenarnya hanya minta diingat, dikenali. Nah itu bila sudah pian kenal, baru pian terpakai apa pelajaran pian yang terdahulu. Kalau sholat kada tahu kemana marahnya, mengarahkan. Tidak ada tujuannya, kenali dulu orangnya, baru ada tujuannya. Nah, itulah artinya ulun sampai di sini dulu mau uraikan itu. Artinya kada terlalu panjang, tapi kalau pian mau bertanya apalagi kena ulun siap kan. Artinya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.